Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Saya doakan mudah-mudahan baik-baik dan sehat-sehat saja ya. Dan bagaimana dengan alur cerita film The Wandering Earth? Saya lihat ada beberapa komentar yang menganggap ceritanya tidak masuk akal. Ya tidak apa-apa, karena teman-teman bebas berpendapat asalkan kita semua saling menghargai. Serta tidak perlu dibawa serius karena sebenarnya tujuan dari film fiksi ilmiah adalah memberikan hayalan yang mendekati kenyataan. Di channel ini saya juga pernah menampilkan beberapa film saga, mulai dari Alien, Predator, Riddick, bahkan Starship Troopers juga ada. Walaupun belum selesai, tapi mudah-mudahan bisa segera dilanjutkan sampai selesai ya. Kali ini kita akan membahas film saga lagi yang juga pernah di-request oleh teman-teman, berjudul Mad Max. Mad Max adalah film aksi fiksi ilmiah Australia yang rilis di tahun 1979. Film ini disutradarai oleh George Miller serta dibintangi oleh Mel Gibson, Hugh Keays-Byrne, dan Joanne Samuel. Cerita akan berfokus pada seorang pria bernama Max, seorang anggota penegak hukum yang melindungi masyarakat dari geng motor sadis yang berkeliaran di jalanan. Film ini merupakan awal dari semua petualangan Max yang nantinya akan berada di dunia pasca-apokaliptik. Bagi teman-teman yang sudah menonton filmnya ataupun sudah menonton rekapannya di channel lain, sangat disarankan untuk menonton lagi. Karena setiap pandangan orang berbeda-beda, maka pastinya akan menghasilkan analisis ataupun pendapat yang berbeda pula. Baik daripada berlama-lama, mari kita langsung mulai petualangan Max bagian pertama. Film dimulai dengan menampilkan aksi kejar-kejaran di sebuah kota bernama Highway 9, Sektor 26, Australia, antara petugas penegak hukum yang disebut dengan Main Force Patrol, disingkat MFP, dengan seorang pengemudi ugal-ugalan yang menyebut dirinya sebagai Knight Rider. Aksi tersebut terjadi setelah MFP mendapatkan laporan bahwa Knight Rider telah melakukan tindakan kejahatan, yaitu membunuh seorang anggota MFP dan mencuri kendaraannya. Terlihat petugas sangat kewalahan dalam melakukan pengejaran itu, sehingga terjadi kecelakaan yang hampir saja menewaskan warga sipil. Akhirnya karena satu tim MFP sudah tidak mampu untuk melanjutkan pengejaran, mereka pun menghubungi Max, seorang anggota MFP terbaik karena prestasinya dalam menaklukkan penjahat-penjahat kelas berat. Knight Rider yang terus membanggakan dirinya seketika menjadi takut saat kemunculan Max. Ketakutannya pun semakin menjadi-jadi ketika Max menabrakkan mobilnya ke mobil Knight Rider, sehingga membuat pria gila itu kehilangan fokus dan tewas akibat kecelakaan. Max tinggal bersama dengan istrinya Jessie dan juga putranya yang bernama Sprock. Pemberitaan media tentang aksi Max sering membuat Jessie khawatir karena Max sering melakukan hal-hal berbahaya demi menaklukkan para penjahat di jalanan. Kekhawatiran Jessie membuat Max beberapa kali mengajukan pengunduran diri. Tetapi pengajuan itu selalu ditolak karena saat ini sudah sangat sulit untuk menemukan seseorang yang memiliki sifat kepahlawanan seperti Max. Karena prestasi dan sifat kepahlawanannya, tidak sedikit ancaman yang datang kepada Max, salah satunya dari geng motor yang dipimpin oleh Tukater. Dia menaruh dendam kepada Max karena telah menyebabkan kematian Knight Rider, yang mana adalah anggota gengnya. Suatu hari, geng motor itu mendatangi sebuah kota kecil, di mana peti mati Knight Rider diantarkan. Lalu mereka membuat keributan dengan melakukan pengerusakan dan menyiksa beberapa penduduk. Bahkan, pendatang di kota itu ditangkap dan disiksa karena berusaha melarikan diri. Max dan Jim Goose yang sedang berpatroli mendapatkan laporan tentang kejahatan tersebut. Tetapi setibanya di lokasi, mereka sudah terlambat. Tukaters dan gengnya telah pergi dan hanya meninggalkan salah satu anggotanya bernama Johnny dalam keadaan mabuk. Dia terus-menerus meneriakkan nama Knight Rider dan akhirnya dia dibawa ke kantor MFP.
Sementara itu, Tukater menerima laporan dari Baba tentang tertangkapnya Johnny. Ini merupakan kesekian kalinya Johnny tertangkap karena kebodohannya sendiri. Tetapi Tukater tidak mempedulikan kesalahan-kesalahan itu. Dia tetap memerintahkan Baba untuk kembali dan menyelamatkan Johnny. Di kantor pusat MFB, Gus mengamuk ketika mengetahui Johnny dibebaskan setelah menyiksa seorang gadis hingga mengalami trauma. Vivi menjelaskan bahwa tidak ditemukan kejadian apapun di kota, dan para warga di sana tidak memberikan keterangan apapun soal geng motor yang membuat onar. Kemarahan Gus pun semakin bertambah mendengar ocehan Johnny yang menghina MFB. Gus berjanji bahwa suatu saat nanti Johnny akan bernasib sama dengan Knight Rider. We know who you are, Bronze. See you on the road like we saw the Knight Rider. Mendengar ancaman dari Gus yang menyebut nama Knight Rider membuat Johnny menganggap Gus sebagai dalang atas kematian rekannya. Saat malam hari, ketika Gus sedang bersantai di sebuah bar, Johnny menyabotase motornya sehingga keesokan harinya Gus mengalami kecelakaan saat sedang bertugas. Beruntung Gus masih selamat karena motornya tidak meledak. Dia juga mendapatkan bantuan dari temannya yang kebetulan lewat, berupa sebuah truk yang dipinjamkan untuk membawa motor Gus ke markas MFP. Menyadari selamatnya Gus dari kecelakaan tersebut, membuat Johnny menjalankan rencana lain. Dia melemparkan besi ke kaca mobil sehingga kali ini Gus benar-benar celaka, dan akhirnya dia dibakar hidup-hidup oleh geng Tukater. Kematian Gus membuat Max sangat terpukul, sebuah kematian yang mengenaskan bagi anggota penegak hukum. Marah, sedih, takut, semua perasaan itu bercampur aduk di dalam pikiran Max. Semakin hari kegilaan dan kekejaman di jalanan semakin bertambah, sehingga mempengaruhi psikis Max. Jika terus dibiarkan, bukannya tidak mungkin suatu hari nanti Max akan menjadi seperti Tukater dan gengnya. Selain itu, dia juga tidak mau hal yang sama menimpa Jesse dan Sprock. Akhirnya Max menemui Kapten Vivi untuk mengajukan pengunduran diri. Kini Max telah terbebas dari pekerjaannya sebagai penegak hukum. Dia bisa hidup normal sebagai warga sipil tanpa merasa takut akan tanggung jawab maupun ancaman dari para penjahat jalanan. Max terlihat sangat menikmati liburan bersama keluarganya. Dia mengaku bahwa tidak pernah merasakan liburan seindah ini semenjak liburan terakhir bersama ayahnya di waktu kecil. Mereka pun berencana untuk berlibur ke rumah May, seorang wanita tua yang merupakan kerabat dari Max dan Jesse. Tetapi sebelumnya, mereka harus singgah di sebuah bengkel untuk mempersiapkan ban cadangan karena perjalanan ke rumah May lumayan jauh. Sementara Max menunggu perbaikan ban, Jesse pergi ke sebuah minimarket. Kebetulan di sana ada geng Tukater yang sedang beristirahat. Mereka terpesona dengan kecantikan Jesse dan berusaha berbuat yang tidak senonoh. Demi melindungi anaknya, Jesse pun bertindak nekat dengan menyerang Tukater. Kemudian dia langsung kembali ke bengkel untuk menjemput Max dan akhirnya mereka pun melarikan diri. Mereka kembali ke perkemahan di tepi sungai untuk bersiap melanjutkan perjalanan ke rumah May. Tiba-tiba saja sebuah tangan manusia ditemukan tersangkut di bagian belakang mobil. Dan akhirnya, mereka pun memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada polisi. Beberapa waktu kemudian, akhirnya mereka tiba di rumah May. Selagi Max memeriksa mobilnya yang mengalami kendala, Jesse akan berenang dan berjemur di pantai. May adalah seorang petani. Dalam menjalankan pertaniannya, dia dibantu oleh seorang pemuda yang mengalami keterbelakangan mental bernama Beno. Dia berharap Jesse tidak terkejut ketika nanti bertemu dengan Beno di pantai. Jesse tidak menyadari bahwa saat ini geng Tukater sedang mengintainya. Setelah beberapa menit tidak melihat anjing peliharaannya, akhirnya Jesse memutuskan untuk kembali ke rumah. Saat dalam perjalanan pulang, dia merasa ada beberapa orang yang mengikutinya. Tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan mayat anjingnya yang digantung di pohon. Keadaan pun bertambah panik hingga dia benar-benar terkejut ketika Beno muncul di hadapannya. Max dan May yang mendengar teriakan Jesse langsung mendatanginya. Beno hanya membuat Jesse terkejut, tetapi ada hal lain yang membuat Jesse sangat ketakutan.
Seseorang yang begitu kejam hingga tega mencabik-cabik seekor anjing yang tak berdosa. Akhirnya Max meminta May untuk membawa Jesse ke dalam rumah dan menghubungi The Dark One selagi Max dan Beno memeriksa ke dalam hutan. Ketakutan yang Jesse rasakan membuatnya lupa akan putranya Sprock, dan sangat disayangkan hal yang dikhawatirkan pun terjadi. Saat ini putranya telah ditangkap oleh Tukater. Beruntung May datang dan membawa senapan. Hold it! Right there! Stay back! Karena merasa terancam, geng itu pun mengembalikan Sprock dan terpaksa mengurung diri di gudang sesuai dengan perintah May. Kemudian Jesse dan May membawa Sprock melarikan diri menggunakan mobil Max. Namun sayangnya, mobil itu belum selesai diperbaiki oleh Max, sehingga di tengah jalan mobil tersebut tiba-tiba berhenti. Geng Tukater pun berhasil membebaskan diri dari gudang dan langsung menyusul Jesse. Melihat Jesse yang sedang berlari bersama anaknya membuat Tukater semakin bersemangat. Dia meningkatkan kecepatan motornya untuk menabrak Jesse dan Sprock. Tak lama kemudian Max pun datang, tetapi semuanya sudah terlambat. Putra Max dipastikan tewas, sedangkan beberapa organ dalam tubuh Jesse rusak. Sepertinya mereka tidak hanya ditabrak, tetapi juga dilindas oleh beberapa motor. Dan akhirnya, beberapa menit kemudian Jesse pun pergi untuk selama-lamanya. Setelah membunuh Gus, Tukater juga membunuh istri dan anak Max. Hal itulah yang membuat perasaan takut dalam pikiran Max sirna. Kini yang tersisa hanya perasaan marah dan dendam. Max membiarkan kegilaan itu menguasainya dan dia berencana untuk balas dendam atas kematian orang-orang yang dicintainya. Max kembali ke markas MFP dan mencuri mobil Pursuit spesial yang sudah dimodifikasi oleh temannya Barry dan Gus. Lalu dia mendatangi bengkel tempat memperbaiki ban sebelum Max dan Jesse ke rumah May, karena dia yakin bahwa pria mekanik itu mengetahui keberadaan geng Tukater. Setelah mendapatkan informasi, Max menemukan geng itu sedang mencoba mencuri bahan bakar di truk pengangkut. Max pun tidak segan-segan melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan kepada Jesse dan Sprock. Dia meningkatkan kecepatan dan menabrak seluruh geng motor itu hingga tewas. Tetapi hal itu masih belum cukup bagi Max, karena dia belum membunuh Tukater. Sementara itu, Johnny yang berhasil melarikan diri dari Max menghubungi Tukater dan Baba untuk melaporkan hal ini. Lalu secara misterius, Tukater menemukan foto Gus dan keluarga Max di dalam helmnya. Beberapa waktu kemudian, akhirnya Max berhasil menemukan Tukater bersama dengan Baba sedang menuju ke motornya. Ketika sedang melakukan pengejaran, Max terhalang oleh sebuah mobil truk, sehingga kehilangan jejak Tukater dan Baba. Kemudian tiba-tiba saja Max menemukan Johnny yang sepertinya mengalami kecelakaan. Ternyata itu adalah sebuah jebakan. Kaki Max ditembak oleh Baba dan tangannya dilindas dengan motor. Beruntung di saat-saat terakhir ketika tubuh Max hendak dilindas, dia berhasil meraih senjatanya dan menembak mati Baba. Menyadari kematian wakilnya, Tukater pun melarikan diri sehingga Max kembali melakukan pengejaran. Dan akhirnya, ketua geng itu pun mati tertabrak truk. Menyadari masih ada anggota Tukater yang tersisa, Max pun kembali melanjutkan perburuan hingga akhirnya dia menemukan Johnny yang sedang merampas sepatu dari seorang yang telah mengalami kecelakaan mobil. Hi. Melihat tangki bensin mobil itu bocor, Max pun berniat untuk melakukan hal yang sama seperti Johnny membakar Gus hidup-hidup. Tetapi kali ini Max memberikan kesempatan untuk Johnny berjuang. Dia memborgol kaki Johnny ke mobil dan memberikan sebuah gergaji. Jika berhasil memotong kakinya dengan cepat, maka kemungkinan Johnny masih memiliki kesempatan untuk hidup. The chain in those handcuffs is high tensile steel. It'll take you 10 minutes to hack through it with this. If you're lucky, you can hack through your ankle in 5 minutes. Stop breathing on me, man!
Film pun ditutup dengan menampilkan Max pergi meninggalkan kehidupan dari sisa-sisa peradaban manusia dan pergi menuju ke daerah terlarang. Bagaimanakah kisah Max selanjutnya? Apakah amarah dan dendam benar-benar menguasainya? Bagaimana dengan alur cerita Mad Max? Apakah menarik? Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Karena Mad Max ini adalah film pertama, maka dari itu saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak. Di sini saya akan menjelaskan keadaan dunia sebelum story Mad Max yang pertama, dan timeline ini berdasarkan dari penjelasan sang pembuat film. Karena film ini hanya memberikan sedikit cerita tentang latar belakang dan informasi tentang apokaliptik. Film pertama terjadi sekitar 10 tahun setelah krisis minyak 1973. Ini berdasarkan tanggal yang tertera di rambu lalu lintas, yaitu 1984. Perang antara Iran dan Arab Saudi membuat Teluk Persia hancur hanya dalam 2 hari. Ladang minyak dibakar dan ekspornya segera dihentikan. Harga minyak naik berkali-kali lipat. Dalam upaya untuk menyelamatkan ekonomi dan menghemat bahan bakar, undang-undang darurat militer telah diumumkan di seluruh dunia. Italia dan Spanyol telah diambil alih oleh militer. Ekonomi Australia runtuh. Satu persatu perusahaan bangkrut yang mengakibatkan terjadinya PHK secara besar-besaran. Di Sydney dan Melbourne, kepanikan berubah menjadi kerusuhan. Politisi Canberra memerintahkan membangun tembok titanium di sekitar kota untuk perlindungan maksimal. Warga biasa mulai mempersenjatai diri, dan area tandus tak berpenghuni atau disebut di Outback mulai dikuasai oleh geng motor yang melakukan perampokan dan pencurian terhadap kapal tanker ataupun truk pengangkut minyak. MFP atau Main Force Patrol adalah kepolisian federal yang didirikan dari sisa-sisa pemerintahan Australia. Tujuan MFP adalah untuk mendukung polisi dalam memerangi kejahatan yang terorganisir, seperti geng motor ataupun gerombolan perampok. Biasanya tugas MFP adalah melakukan patroli di jalan raya. Salah satu geng motor adalah geng Tukater atau The Z-Runners, atau juga lebih dikenal dengan sebutan The Acolytes. Mereka selalu meneror kota-kota yang dilewatinya, termasuk saat memburu aparat penegak hukum yang menyebabkan kematian Knight Rider, yang merupakan orang yang paling dekat dengan Tukater. Saat Johnny ditahan, tidak ada yang berani bersaksi di persidangan, sehingga mau tidak mau MFP terpaksa melepaskan pria itu. Hal ini dikarenakan perintah Tukater kepada Baba untuk mengancam seluruh warga yang hendak menjadi saksi. Pursuit Special atau V8 Interceptor adalah sebuah kendaraan dinas yang sudah dimodifikasi mekanik MFP bernama Barry. Mobil ini adalah sebuah hadiah untuk Max agar menahannya tetap berada di kesatuan MFP, karena Max adalah pemuda yang sangat berani dengan jiwa pahlawan. Di akhir film, Max membawa Pursuit Special ke daerah terlarang atau The Wasteland. Kemungkinan mobil yang terlihat di awal film Mad Max Fury Road juga merupakan mobil yang sama, tetapi mungkin telah dimodifikasi. Ketika Jesse sangat ketakutan setelah kembali dari pantai, Max meminta May untuk menghubungi The Dark One. Sebenarnya, selain Gus, The Dark One ini adalah rekannya Max. Sangat disayangkan kehadirannya di film hampir seluruhnya dihapus, kecuali penyebutan namanya. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian dan menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe. Karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!